Rama Ramani, Upacarika, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia di dalam Dhamma, Soti Hontu, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Satu kebahagiaan dapat berkumpul bersama kembali ya dalam ruang virtual Zoom untuk sharing Dhamma pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan topik meditasi in Abhidhamma. Nah, saya mohon izin share screen. Ya, baik. Layar sudah jelas ya? Jelas, Ramani. Baik. Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang bahagia dalam Dhamma, sebelum kita masuk pada diskusi meditasi Abhidhamma, mari bersama kita mempersiapkan diri, ya, berkonsentrasi sejenak dan beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Utthanawato satimato suci kamasa nisammakarino sanyatassa dhamma jiwino appamatassa yaso biwaddhati. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dalam Dhamma, sesuai dengan topik malam hari ini, meditasi in Abhidhamma. Ya, syair tadi yang dibacakan mengingatkan kita bahwa kita yang penuh dengan semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaan kita akan bertambah. Jadi dengan kewaspadaan kita akan memperoleh kebahagiaan. Ya. Meditasi in Abhidhamma, umumnya kalau kita berbicara meditasi, persepsi kita langsung masuk kepada samatha bhavana, vipassana bhavana, ya, atau bhavana itu sendiri. Nah, bagaimana kalau di Abhidhamma? Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas istilah Abhidhamma, ya. Abhidhamma ini diartikan sebagai dhamma yang luhur. Namun, persepsi yang berkembang di masyarakat umum ada beberapa pandangan seperti ini. Pertama, ada orang yang sudah rajin meditasi, bahkan disebut
mahir sekali dalam meditasi. Tapi kemudian ada persepsi bahwa kalau sudah mahir meditasi ya tidak perlu belajar Abhidhamma. Ya. Ada juga orang yang memiliki persepsi bahwa oh Abhidhamma ini kan dhamma yang luhur. Saya sudah belajar Abhidhamma, maka saya nggak perlu meditasi. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu terhadap dua pandangan ini? Apakah benar kalau sudah meditasi nggak perlu lagi belajar Abhidhamma? Kalau sudah belajar Abhidhamma, ya nggak perlu lagi meditasi. Ya. Nah, mari kita cermati gambar berikut. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, di sini saya menampilkan dua gambar, ya. Sudah terlihat di layar ya, Bapak Ibu? Gambar pertama, ya, ini mengisahkan ketika Sang Buddha mencapai kebudahan di bawah pohon Bodhi pada minggu keempat, ya, beliau bermeditasi, merenungkan mengenai Abhidhamma, ya, di kamar permata. Nah, pada saat itu keenam aura dari Sang Buddha ini keluar, yang kemudian sampai sekarang kita kenal sebagai warna dari bendera Buddhis. Kalau kita cermati di sini, Sang Buddha merenungkan Abhidhamma, ya, memahami Abhidhamma, merenungkan Abhidhamma bahkan dalam meditasi. Ya. Kemudian pada gambar yang kedua, Bapak Ibu bisa mencermati bahwa ya, ini adalah kisah ketika Buddha membabarkan Abhidhamma di alam Tawatimsa. Nah, pada saat Buddha membabarkan Abhidhamma di alam Tawatimsa, setelah masa pembabaran Abhidhamma selesai, Buddha di alam manusia pun tidak pernah meninggalkan yang namanya meditasi. Ya, Buddha senantiasa mengajarkan mengenai meditasi. Jadi, kalau ada dua persepsi di awal tadi, ya, setelah belajar Abhidhamma tidak perlu meditasi, atau setelah mahir meditasi nggak perlu Abhidhamma, bisa kita ketahui bahwa dua persepsi ini sangatlah tidak tepat. Ya, meditasi dan Abhidhamma itu satu kesatuan, satu praktik Dhamma. Ya. Nah, Bapak Ibu, meditasi ini adalah istilah umum. Ya, umat Buddha mengenal istilah meditasi. Kalau dalam luar, ya, di dunia luar atau di luar negeri, mungkin istilahnya menjadi meditation. Tapi istilah meditation ini kalau diartikan kadang bisa disebut sebagai kita menggunakan objek, ya, supaya berdiam. Ya. Nah, istilah ini adalah istilah umum saja. Kalau kita mengacu pada istilah Buddhis, yang lebih tepat kita sebut bhavana. Ya, pengertian meditasi lebih tepat kita sebut bhavana. Bhavana di sini diartikan sebagai pengembangan batin. Lebih pas lagi kalau kita sebut citta bhavana. Ya, jadi pengembangan batin. Boleh juga pengembangan kesadaran. Ya. Nah, selain istilah bhavana, Buddhis juga mengenal istilah meditasi sebagai samadhi. Kalau kita mempelajari jalan mulia berunsur 8, kita akan menemukan 3 pola, yaitu pola sila, pola samadhi, maupun pola panya. Di dalam istilah samadhi, di sini ada 3 unsur. Pertama disebut sama wayama. Ya, sama wayama berarti usaha benar. Usaha benar yang dimaksud memiliki 4 kondisi. 4 kondisi. Pertama, kita tidak memunculkan hal buruk yang belum muncul. Yang kedua, kita mengurangi, bahkan mengikis hal buruk yang sudah muncul atau sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi artinya 2 poin yang pertama berhubungan dengan hal negatif. Kalau kita belum pernah berbuat negatif, jangan kita lakukan. Tapi kalau kita sudah memiliki kebiasaan negatif, ayo kita tinggalkan, ya, kurangi sampai kita tinggalkan.
Poin ketiga dan keempat berhubungan dengan hal yang baik atau positif. Ketiga, ya, apabila kita belum pernah melakukan hal yang baik atau bermanfaat, mari kita munculkan. Dan hal yang keempat, apabila kita sudah memiliki kebiasaan untuk berbuat baik, mari kita kembangkan. Nah, ini adalah poin dari sama wayama, usaha benar, ya. Jadi samadhi, bhawana, ya, baik itu konsentrasi maupun pengembangan batin yang kita maksudkan di sini, poin pertama dari sama wayama, ya, berarti kita melakukan 4 usaha itu dalam kehidupan kita. Tidak memunculkan yang buruk, mengurangi yang buruk, kita munculkan yang baik dan kita kembangkan yang baik. Kita lihat yang berikutnya. Selain unsur sama wayama, ada juga unsur sama sati. Perhatian benar. Perhatian benar di sini, ya, merupakan perhatian yang murni. Perhatian yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, kadang dapat juga kita sebut sebagai yoniso manasikara. Nah, di dalam latihan pengembangan batin atau bhawana maupun konsentrasi, ya, sama sati, kalau merujuk kepada Satipatthana Sutta, maka di sini adalah perhatian kepada perenungan, perhatian kepada jasmani, itu yang pertama. Yang kedua, perhatian, perenungan terhadap perasaan. Yang ketiga, perhatian, perenungan terhadap kesadaran, dan perhatian, perenungan terhadap dhamma atau fenomena dhamma. Ya, ini adalah 4 komponen Satipatthana di dalam Satipatthana Sutta. Nah, Bapak Ibu, jadi pengembangan batin di sini, kalau kita merujuk pada istilah samadhi dalam Jalan Mulia berunsur 8, dapat diartikan sebagai 4 usaha benar kita, ya, kami ulang sekali lagi, untuk tidak memunculkan hal yang buruk, mengikis kebiasaan yang buruk, berupaya memunculkan yang baik, dan mengembangkan kebiasaan yang baik, termasuk memiliki perhatian yang murni, perenungan perhatian pada jasmani, perasaan, kesadaran, maupun fenomena dhamma. Bapak Ibu, masih ada unsur ketiga, yaitu sama samadhi. Ya, ini adalah meditasi yang benar, konsentrasi benar. Dikatakan sama samadhi diartikan sebagai konsentrasi yang benar. Kenapa disebut sama samadhi sebagai konsentrasi benar? Karena ada juga yang namanya miccha samadhi, konsentrasi yang salah. Nah, di dalam sama samadhi ini, Bapak Ibu, apabila kita mengacu kepada samadhi sutta, ya, di sini dapat juga mengacu kepada samadhi bhawana sutta, ya, lengkapnya. Di sini dapat juga berarti pengembangan batin atau konsentrasi yang dilakukan sampai mengarah kepada pengikisan asawa atau kekotoran batin. Ya. Nah, ini adalah pengertian atau pembahasan mengenai samadhi atau bhawana atau meditasi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kalau secara abhidhamma. Secara abhidhamma, pada beberapa pertemuan lalu, Bapak Ibu kalau mengikuti, mari kita mengingat kembali bahwa kita pernah belajar mengenai cetasika, ya, yang berarti faktor mental atau bentuk batin. Nah, cetasika di sini terdiri dari yang negatif, ya, terdiri dari yang netral, juga terdiri dari yang positif. Karena pembahasan
ini berhubungan dengan perbuatan baik, sehingga bentuk batin yang seharusnya muncul atau dikembangkan juga berhubungan dengan bentuk batin yang baik, yang dinamakan Sobhana Cetasika 25. Di dalam Sobhana Cetasika 25 ini, Bapak Ibu, kita sudah pernah membahas mengenai Sobhana Sadharana Cetasika 19 yang terdiri dari Saddha, keyakinan, Sati, perhatian murni, Hiri, malu untuk berbuat negatif, Otapa, takut akan akibat negatif, Aloba, tidak serakah, Adosa, tidak benci. Tatra Majatata berbicara keseimbangan batin dalam 6 pasangan. Ya, 6 pasangan ini terdiri dari kaya pasadi, citta pasadi, ya, yang berarti ya kaya pasadi, citta pasadi, tenang, oke, kaya lahuta, citta lahuta, senang, kaya muduta, citta muduta. Ya, di sini dapat berarti sifat menurut, kaya kamanyata, citta kamanyata dapat berarti sifat menyesuaikan diri atau beradaptasi, kaya pagunyata, citta pagunyata dapat berarti keprofesionalan batin, ya. Kayu jukata, citu jukata berarti tulus atau ikhlas. Nah, 6 yang berpasangan ini secara seimbang, ya, yang berarti batin kita, ya, kita sebagai manusia memiliki 4 unsur batin terdiri dari wedana perasaan, sanya pencerapan, sankara faktor mental, disertai dengan winyana kesadaran, ya, keempat unsur ini dalam kondisi seimbang sehingga berpasangannya kaya dan citta, ya. Selain 19 Sobhana Sadharana yang positif ini, ada juga wirati 3, sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar. Selanjutnya, Appamanya Cetasika 2 terdiri dari karuna dan mudita, ya, belas kasih atau welas kasih dan simpati. Dan yang paling penting, ya, Panindriya Cetasika yaitu watak atau faktor mental kebijaksanaan, panya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan 25 bentuk mental positif ini, ya, inilah yang harusnya dikembangkan. Jadi, kalau kita berbicara pengertian meditasi tadi dalam arti bhawana, yang berarti pengembangan batin, maka batin-batin yang harus dikembangkan adalah ke-25 ini. Sehingga batin kita dalam kondisi positif. Kemudian, kalau kita membahas istilah samadhi yang ada di dalam jalan mulia berunsur 8, ya, tadi terdapat yang namanya sama wayama, usaha. Usaha benar di sini ada yang namanya tidak memunculkan yang negatif dan mengurangi bahkan mengikis yang negatif. Ini artinya apa? Artinya meditasi samadhi di sini adalah upaya kita untuk mengurangi bahkan mengikis faktor mental kita yang negatif. Di dalam Abhidhamma kita kenal 14 bentuk batin yang negatif yang dipelopori oleh loba, dosa, maupun moha. Kemudian dalam upaya benar, ya dalam usaha benar, ada yang namakan memunculkan dan mengembangkan batin positif. Nah, memunculkan, mengembangkan ini tidak lain adalah mengembangkan, memunculkan Sobhana Cetasika 25 ini. Jadi, kalau kita memperhatikan
hubungan meditasi dengan bawana sangat erat sekali, ya. Berbicara meditasi sebenarnya adalah berbicara pengembangan mental atau batin kita. Kita mengurangi yang negatif dan kita mengembangkan yang positif. Berbicara abhidhamma juga sama. Berbicara abhidhamma artinya kita mengamati ke dalam diri. Bagaimana batin kita, baik batin yang negatif ataupun batin yang positif. Nah, mengamati, menyadari, mencermati, mengembangkan. Nah, ini dapat tergolong meditasi, dapat tergolong bawana ataupun samadhi. Oke. Layarnya belum next. Saya stop share ya. Ya. Nah, Rama-Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang bahagia dalam Dhamma, kalau tadi sudah menyimak pemahaman pengertian dari meditasi bawana maupun samadhi, termasuk juga pengertian dari bentuk batin di dalam abhidhamma, ya, terutama pengembangan yang positif atau sobana cetasika 25, maka sebenarnya kalau kita sebut meditasi, ya, adalah satu persepsi yang salah apabila umat Buddha hanya menganggap meditasi itu sebatas duduk. Tolong diingat, di dalam Dhamma ada 4 postur meditasi. Dimulai dari duduk, berdiri, berjalan, maupun posisi berbaring dalam arti seperti posisi Buddha Parinibbana. Dan jadi dari 4 postur ini artinya meditasi itu dapat dipraktikkan setiap saat. Ya. Pada saat kita bangun tidur, kemudian sadar, saya sedang bangun tidur. Artinya apa? Ada sati di situ. Maka itu pun sudah berarti meditasi. Pada saat bangun tidur, ada rasa bersyukur ya bahwa hari itu kita masih dapat bernafas, kita masih dapat beraktivitas, kemudian kita memiliki aditana untuk melakukan kebajikan. Artinya di situ pun sudah bermeditasi. Kenapa? Karena saat itu kita telah berupaya memunculkan dan mengembangkan kebiasaan yang baik. Kemudian pada saat kita melakukan semua aktivitas sehari-hari, apakah sedang mandi, sadar sedang mandi. Saat kita berjalan ke toilet untuk mandi, sadar sedang berjalan, memiliki perhatian terhadap proses berjalan, itu pun sudah dikatakan bermeditasi. Karena abhidhamma merupakan proses untuk mengamati ke dalam diri, merupakan proses untuk introspeksi diri, maka pengembangan sati, pemanfaatan sati, perhatian dalam setiap saat, setiap momen aktivitas kita, itu pun sudah disebut meditasi. Ya, saat makan, merenungkan makanan, itu sudah meditasi. Pada saat makan, menyadari saat sendok itu dimasukkan ke dalam mulut. Menyadari saat mengunyah makanan, itu sudah meditasi. Jadi, istilah meditasi di sini tidak hanya sebatas duduk, memejamkan mata, mencari satu objek tertentu. Tapi usaha kita
untuk mengurangi yang negatif, untuk mengembangkan yang positif, itu sudah dapat disebut samadhi. Upaya kita mengembangkan bentuk batin yang positif, mengembangkan kesadaran yang positif, itu sudah disebut bhavana. Usaha kita untuk memberikan perhatian kepada jasmani saat kita berbaring atau tidur, saat kita berjalan, saat kita duduk, saat kita bernafas, itu sudah termasuk meditasi. Ya, jadi meditasi ini adalah meditasi setiap saat yang dapat kita praktikkan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Ya. Tanpa kecuali. Selama kita mengetahui, selama kita menyadari, dan memiliki perhatian pada setiap aktivitas yang dilakukan, maka ini sudah berarti meditasi. Jadi meditasi ini dari mulai kita tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, semua dapat diartikan sebagai meditasi, dapat diartikan bhavana, dapat juga diartikan sebagai samadhi. Ya, inilah pemahaman meditasi in Abhidhamma. Abhidhamma memahami nama dan rupa kita sebagai manusia, memahami batin jasmani kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka praktik penyadaran, perhatian, pengembangan batin dalam hidup sehari-hari itu pun disebut meditasi. Ya, demikian Bapak Ibu sharing singkat terkait meditasi in Abhidhamma. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Ramachandra